Nah, pada sesi praktikum minggu ini kita akan mempelajari bagaimana proses sales and distribution. Untuk sesi praktikum ini kita pelajari proses sales and distribution-nya pada Odoo. Jadi untuk di Odoo itu, di Odoo itu kita menggunakan modulnya itu yang CRM, Purchase, dan Sales. Nah, itu bisa kalian dapatkan di bagian yang apps. Nah, nanti kalian cari aja. Di sini ada modul CRM. Ini bisa kalian scroll ke bawah atau bisa kalian search di search bar-nya CRM. Nah, di sini. Nanti di sini ada tombol install, kalian klik, lalu nanti akan loading, lalu terinstall. Nah, itu kalian install yang CRM, purchase, dan sales-nya. Nah, untuk proses sales and order ini, itu kita akan melakukan proses inquiry, yaitu untuk melihat bagaimana ketika si pelanggan ini memberikan permintaan barang yang berisi informasi ke vendornya. Jadi nanti kita buatlah bagaimana si pelanggannya ini bisa membuat inquiry di dalam Odoo. Kemudian dari inquiry ini nanti akan beranjak ke quotation. Nah, quotation ini dia nanti sebuah berkas. Jadi nanti dia akan berisi informasi detail terhadap produk yang kita tawarkan, yang perusahaan tawarkan ke pelanggannya. Nah, tadi kan pelanggannya masih meminta informasi barang-barang apa aja yang ada di vendor itu. Nah, di quotation kita berikanlah informasi detailnya. Atau kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah meminta katalog dari sebuah perusahaan atau dari reseller. Nah, katalog itu bisa berupa quotation. Nah, selanjutnya dari quotation, setelah kita berikan informasi-informasi detail yang terhadap produk yang kita miliki, yang kita tawarkan ke pelanggan, nanti pelanggan akan membuat sales order. Jadi sales order ini berisi barang-barang apa aja yang ingin dibeli oleh si pelanggannya dan ingin dijual oleh si vendornya. Jadi nanti itu kontrak antara vendor dan pelanggan. Nanti isinya ada produk-produk yang ingin dibeli, kemudian harga setiap produknya, lalu jumlah produknya, kemudian waktu pengiriman produknya. Nah, dari proses sales and distribution ini kita bisa melihat juga check availability. Jadi kita bisa melihat apakah produk yang dibeli ini terdapat dalam gudang dan ada berapa banyak stoknya yang ada di gudang. Nah, jika stoknya sudah memenuhi, kita bisa melanjutkan dengan proses shipping, yaitu proses pengiriman barang atau pengambilan barang dari gudang. Hingga setelah diambil barangnya dari gudang, kita kemas, kemudian kita kirimkan ke customer. Nah, setelah kita kirimkan shipping ini, nanti akan ada juga invoicing. Invoicing ini memberikan tagihan atau kalau misalnya kita belanja itu nanti ada bill-nya, ada struknya. Nah, di situ akan ada informasi barang-barang apa aja yang kita belanjakan dan berapa banyak harga yang harus kita bayarkan ke vendornya. Nah, setelah diterima invoicing, barulah dilakukan payment oleh si customer-nya untuk membayarkan tagihan yang dibelinya dari barang-barang yang dibelinya itu. Nah, maka pertama yang sebelum kita melanjutkan ke proses-proses sales and distribution, kita perlu membuat data customer. Jadi customer-nya ini perlu kita data di Odoo, siapa customer yang akan membeli produk kita. Nah, di sini data customer yang perlu kalian buat itu untuk customer company-nya. Ini contohnya tanda pagar, lalu bikes. Nah, tanda pagar ini bisa kalian ganti menjadi tanda pagar ini akan kalian ganti menjadi nama pertama kalian, misalnya nama saya Stella, lalu diganti jadi Stella Bikes. Nah, address-nya itu
kalian gunakan saja 3999 Westchester, kemudian Pike Newton Square, ini untuk address-nya, alamatnya, lalu ini untuk nomor posnya, lalu ini untuk state-nya, kemudian ini untuk country-nya. Nah, lalu emailnya itu formatnya itu pagar@pagar. Nah, pagar ini kalian ganti menjadi nama kalian sendiri. Misalnya stella@stella.com. Lalu website linknya itu sama, formatnya itu www.pagar terus tanda kurang bikes.com. Jadi nanti www.stella tanda kurang bikes.com itu kalian sesuaikanlah dengan nama pertama kalian. Nah, untuk membuat customer di sini ada tahapannya, kalian buka dari modul CRM. Nah, dari modul CRM ini nanti akan ada di sini, kalian buka yang tombol kotak 4 ini, nanti kalian buka CRM, kemudian kalian akan melakukan create. Jadi nanti di create, oke? Nah, dari menu sales, lalu di sini ada customers. Nah, dari customer itu kalian kelah. Nah, di sini karena kita menggunakan demo data, jadi sudah terdata beberapa customer yang disimpan di database-nya. Kalian create lah customer-nya, kemudian kalian isi data-datanya sesuai yang format yang sudah diberikan. Oke. Nah, ini dia. Jadi di sini akan kalian simpan Stella Bike atau nama pertama, baru Bike. Kemudian street-nya itu sesuaikan dengan yang ini, 3999 Westchester Pike Newton Square. Itu untuk street-nya yang pertama. Kemudian untuk city-nya itu kalian buat Pennsylvania. Lalu untuk state-nya itu PA. Lalu zip-nya itu kalian bikin 19073, ini code zip-nya. Lalu country-nya itu adalah USA. Oke, jadi ini contohnya kalau misalnya sudah dibuat, jadi 399 New Chester Pike, Newton Square, Pennsylvania 19073, United States. Nah, setelah kalian isi datanya, lalu selanjutnya kalian tombol save, klik tombol save. Nanti kalian bisa lihat di list customers-nya sudah terbentuk, apakah sudah terbentuk company kalian, customer-nya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita buat customer, kita buatlah quotation. Nah, quotation itu berasal dari modul sales. Jadi dari modul sales, sini udah ada tahapannya. Oke, dari modul sales. Nah, kemudian di sini ada quotation, atau bisa langsung kalian klik create. Di sini udah terdaftar list quotation yang sudah kalian buat di Odoo kalian. Jadi kalian klik create, lalu kalian isilah customer-nya ini, kalian isi dengan customer yang barusan kalian daftarkan, yaitu Stella Bikes. Nah, produknya ini itu gunakan produk dari praktikum sebelumnya itu bike. Jadi bike-nya itu bagaimana penamaan kalian, yaitu name_bike, itu kalian pilih. Kemudian untuk quotation-nya, untuk kuantitinya pilihlah yang sebanyak 5 unit. Jadi akan diberikan quotation sebanyak 5 unit bike. Dengan unit price-nya itu 100, sesuai dengan pendaftaran produk yang telah kita lakukan di praktikum sebelumnya. Maka hasilnya adalah nanti subtotalnya itu 500.000. Oke, nanti kalian klik save. Kemudian setelah kalian klik save, misalnya kita klik save. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat bagaimana bentuk quotation itu dengan cara mengklik
customer preview. Oke. Oke. Nah, di sini customer preview-nya itu bisa kalian lihat siapa yang membeli customer-nya, kemudian kapan quotation date-nya itu dibuat, lalu ID quotation-nya itu, lalu produknya berapa kuantitinya, unit price-nya itu berapa per byte, lalu harganya totalnya itu semua berapa. Nah, kemudian juga kita bisa lihat siapa yang menjualnya. Di sini yang menjualnya si admin, yaitu Michelle admin, terus nomornya. Oke, kita kembali. Setelah kalian buat quotation-nya itu nanti akan terbentuk di halaman sales, sudah terdata bahwa terdapat quotation yang baru kalian bikin dan statusnya itu masih quotation. Nah, selanjutnya kalian bisa kirimlah quotation-nya itu kepada customer, yaitu si Stella Bike-nya itu dengan cara klik send by email. Nah, misalnya quotation di sini kita klik send by email. Oke, akan loading, kemudian nih. Nah, nanti akan terbuka window baru. Di sini ada dibikin resipiennya itu berdasarkan email yang telah kita buat di customer-nya, lalu isinya, kemudian data dari quotation-nya, file quotation-nya. Nah, ini nanti kalian klik aja send untuk mengirimkan quotation yang telah kita buat ke customer-nya. Oke. Nah, di sini ada tertulis informasi status kita bahwa quotation-nya itu telah dikirimkan ke customer. Oke. Nah, selanjutnya kita buat dari sales order-nya. Sales order-nya itu masih di modul sales. Itu dari quotation yang telah kita kirimkan itu, kita konfirmasi lah bahwa quotation itu telah terkirimkan dan data yang diberikan sudah benar. Nah, setelah kalian konfirmasi, nanti dia akan berubah menjadi sales order statusnya. Jadi bukan quotation lagi. Nah, setelah ini untuk cara bagaimana kita membuat sales order dengan menggunakan quotation. Nah, jika tidak ingin menggunakan quotation itu bisa dengan dari modul sales itu nanti langsung kalian klik orders, lalu caranya sama yaitu mengirimkan mengisi data yang sama yaitu customer-nya, kemudian produknya, kuantitinya, lalu langsung klik confirm. Jadi tidak perlu di send by email, langsung klik confirm saja. Itu untuk sales order. Nah, selanjutnya itu check availability. Jadi misalnya di sini kita punya quotation. Jadi cara untuk melihat availability bagaimana berapa banyak stok yang ada di gudang itu dia dari quantity. Di sini ada simbol ini simbol apa ya? Ya pokoknya ada simbol availability. Nah di sini ada forecasted stock. Forecasted stock itu ramalan bagaimana nanti stok kita di gudang selanjutnya ketika kita berdasarkan dari sales order yang telah dibuat sebelumnya. Nah di sini diharapkan bahwa di gudang terdapat 46 unit pada tanggal 16 bulan 3 2022. Nah, yang available sekarang ini, yang saat ini sedang tersedia, itu 46 unit. Jadi ini belum termasuk dari proses-proses yang belum dijalankan. Misalnya
kita ini kan sudah membuat quotation dan sudah membuat sales order. Nah, itu kan belum kita kirimkan barangnya. Jadi available-nya itu masih 46, tapi ketika kita sudah mengirimkan, itulah yang forecasted itu. Jadi inilah harapannya ketika semua proses itu sudah dilakukan, segini banyak lah yang akan ada di gudang. Jadi kalau misalnya prosesnya sudah dilakukan, maka yang di gudang itu adalah 46 unit. Tapi kalau misalnya prosesnya belum dilakukan, pada saat ini yang di gudang ada 46 unit gitu. Itu untuk melakukan cek availability. Di sini kalian bisa mencoba bagaimana cara melakukan proses delivery untuk memeriksa operasi dari cek availability-nya. Nah, di sini sudah saya berikan proses untuk mengupdate quantity untuk mencoba bagaimana melihat perubahan di cek availability-nya jika barangnya itu bertambah atau barangnya itu berkurang. Nah, selanjutnya itu adalah proses shipping, yaitu untuk mengirimkan barang yang telah dipesan oleh customer-nya. Nah, dari quotation yang udah kita confirm, yang sudah berubah menjadi sales order, itu selanjutnya kita kirimkan ke customer barang-barangnya. Nah, barang-barangnya itu kita kirimkan dengan cara nanti diklik icon delivery di sales order-nya. Misalnya, kita klik confirm. Nah, di sini ada tombol delivery yang di sebelah kanan atas. Itu kita klik delivery. Nah, di sini diberikan informasi mengenai rencana pengirimannya, kemudian batas pengirimannya, lalu ketersediaan barangnya di gudang. Nah, di sini barangnya itu yang tersedia itu sudah available, berarti ada cukup memenuhi lah barang yang ada di gudang itu dengan permintaan customer-nya. Nah, setelah itu kita validate. Jika sudah available, kita validate bahwa dia sudah sesuai. Oops. Oke. Nah, sudah sesuai, maka dia akan done. Oke. Nah, kita bisa lihat kalau sudah divalidate itu, kita bisa lihat bahwa barang di gudangnya itu akan berkurang. Itu kita klik products, lalu kita klik bikes, karena kita mengirim bikes. Nah, di sini kita bisa lihat tadi kan yang check availability dia masih 46 units. Nah, di sini on hand dan forecasted-nya itu sudah 41. Di sini yang ada di gudang sudah 41 unit dan yang diramalkan setelah prosesnya itu semua sudah dilakukan, dia adalah 41 unit. Berarti dia sudah berkurang 5 sesuai dengan shipping yang telah kita lakukan. Berarti shipping kita telah berhasil. Selanjutnya itu adalah create invoice, yaitu membuat tagihan. Tagihan dari sales order yang telah kita kirimkan. Nah, itu bisa kita buat dari quotation yang tadi. Sini yang sudah berubah menjadi sales order. Nah, kemudian kita klik yang klik invoice. Nah, di sini kalian pilih saja yang regular invoice, lalu kalian create and view invoice untuk melihat bagaimana bentuk invoice-nya. Di sini masih draft-nya, kita bisa memeriksa kembali di sini customer-nya apakah sudah pas, due date-nya. Nah, di sini invoice date-nya itu ini kita bisa isikan sesuai dengan kapan invoice-nya itu dibuat. Jadi kita klik edit, lalu kita buat saja tanggal hari ini, lalu kita confirm. Nah, di sini setelah sudah dikonfirm, invoice-nya itu akan berstatus positif. Jadi invoice-nya itu telah diterbitkan untuk sales order yang telah kita buat sebelumnya. Nah,
Selanjutnya itu adalah payment. Pada proses payment ini kita minta si customer-nya itu membayar tagihan yang telah kita kirimkan sebelumnya. Jadi dengan cara kita buka yang tadi quotation-nya yang telah kita confirm invoice-nya, kemudian kita klik register payment. Nah, di sini akan diberikan pilihan apakah kita membayarnya itu dengan bank atau dengan cash. Nah, misalnya dengan bank, untuk resipien bank account-nya itu bisa dilakukan dengan kita ketik saja nama kita, kemudian kita create and edit agar kita bisa membuat bank baru. Nah, di sini tambahkan account number-nya, account holder-nya, misalnya account number-nya itu 005, account holder-nya itu siapa, misalnya karena di sini yang bertugas adalah untuk pembayaran, berarti kita anggap saja bahwa si purchase yang akan melakukan pembayarannya. Nah, banknya ini bisa kalian pilih yang BNP ataupun ING. Misalnya ING. Nah, di sini account holder name itu bisa kalian ketikkan nama kalian sendiri, lalu kalian save. Nah, di sini akan di input account number-nya dan bank yang dipilih. Lalu kalian create payment, itu kalian cek apakah amount-nya itu sudah sesuai dengan sales order-nya. Nah, sales order-nya kan tadi 500.000. Nah, amount-nya sudah pas 500.000. Oke, kemudian kita create payment. Oke. Nah, setelah payment itu berhasil, nanti akan ada di sini akan ada tanda bahwa dia sudah terbayar atau paid, dan di bawahnya itu akan ada totalnya itu paid on, dibayar pada tanggal 9 bulan 3 2022 sebanyak 500.000. Nah, di sini bahwa terbukti bahwa proses payment kita telah berhasil. Nah, ini kalian screenshot setiap proses yang kalian lakukan, lalu kalian lampirkan di laporan kalian jelaskan bagaimana proses sales and distribution yang telah kalian lakukan pada Odoo. Oke. Dari proses ini ada yang ingin ditanyakan, Dek? Apakah sudah jelas semua terhadap tahapan sales and distribution pada Odoo-nya? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada, berarti kita absen dulu ya. Absen dulu. Ini semua udah bisa menjalankan Odoo-nya kan, Dek? Atau ada yang masih tidak bisa menjalankan Odoo?
Tidak ada pertanyaan, Dek. Lukas. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, berarti sudah bisa melanjutkan pekerjaannya. Kalau misalnya ada yang masih ingin bertanya atau yang memiliki kendala, ini Zoom-nya buka sampai jam 4, kalian bisa join lagi, biar kita diskusikan mengenai kendala kalian. Kalau begitu, sampai sini pertemuan kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sore, Kak.